Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil. Saya mahasiswa dari Universitas Oso, Kota Pontianak, program studi S1 Ilmu Kelautan. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana pengelolaan lingkungan di perairan dan dampak yang terjadi di lingkungan. Lingkungan perairan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran penting bagi kehidupan manusia. Perairan tidak hanya menjadi sumber air bersih, tetapi juga berfungsi sebagai habitat berbagai makhluk hidup. Penopang aktivitas ekonomi seperti perikanan, transportasi, pariwisata, serta memiliki berbagai peran besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan sumber lingkungan perairan harus dilakukan secara bijaksana, berkelanjutan, dan bertanggung jawab agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Di sisi lain, perkembangan pembangunan dan aktivitas manusia seringkali memberikan dampak terhadap kualitas lingkungan di perairan. Pencemaran, kerusakan ekosistem, eksploitasi sumber daya yang berlebihan, serta perubahan tata guna lahan yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan dampak yang mungkin ditimbulkan sebelumnya. Satu kegiatan atau proyek yang dilaksanakan. Salah satu instrumen yang sangat penting dalam upaya tersebut adalah analisis dampak lingkungan atau bisa disebut sebagai AMDAL. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas pengelolaan sumber daya lingkungan dan analisis dampak terhadap lingkungan atau bisa disingkat AMDAL. Melalui pembahasan ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengelolaan lingkungan perairan, tujuan dan prinsip-prinsip pengelolaannya, konsep analisis dampak lingkungan, manfaat AMDAL dan dalam pembangunan yang berkelanjutan, serta contoh penerapan dalam pengelolaan sumber daya perairan. Ya, melalui pembahasan ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengelolaan lingkungan, tujuan dan prinsip-prinsip pengelolaannya, konsep analisis dampak lingkungan AMDAL, manfaat AMDAL dalam pembangunan berkelanjutan, serta contoh penerapannya dalam pengelolaan sumber daya perairan. Ya, harapannya materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Baiklah, mari kita bahas mengenai pengelolaan lingkungan perairan dan analisis dampak lingkungan AMDAL. Pengelolaan lingkungan perairan adalah upaya untuk menjaga, memanfaatkan, dan melestarikan sumber daya perairan seperti sungai, danau, pesisir, laut agar tetap berfungsi dengan baik serta dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Tujuan pengelolaan lingkungan perairan meliputi menjaga kualitas air, mencegah pencemaran, melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Saat ini lingkungan perairan menghadapi berbagai problem seperti pencemaran limbah rumah tangga dan industri, sampah plastik, penangkapan ikan yang secara berlebihan, serta kerusakan ekosistem seperti mangrove, terumbu karang, lamun, dan lain sebagainya. Yang mana jika tidak ditangani, masalah tersebut dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengurangi manfaat sumber daya perairan. Salah satu upaya untuk mencegah kerusakan lingkungan adalah melalui analisis dampak lingkungan AMDAL. Kita bertanya-tanya, apa itu AMDAL? AMDAL merupakan kajian yang dilakukan sebelum suatu proyek atau kegiatan yang dilaksanakan untuk mengetahui dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap lingkungan. Ya, tujuan AMDAL adalah mencegah kerusakan lingkungan, menjadi dasar pengambilan keputusan, serta memastikan pembangunan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Dan juga AMDAL dapat membantu
mengurangi resiko pencemaran, meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya alam. Dalam pengelolaan lingkungan perairan, AMDAL diterapkan pada berbagai kegiatan seperti pembangunan pelabuhan, reklamasi pantai, tambak, bendungan, dan industri pengelolaan hasil perikanan. Melalui AMDAL, dampak negatif dapat diidentifikasikan sejak awal sehingga dapat disiapkan langkah-langkah pencegahan dan pengelolaan yang lebih tepat. Ya, dapat kita simpulkan pengelolaan lingkungan perairan dan AMDAL memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Dengan pengelolaan yang lebih baik, sumber daya perairan yang dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengurangi kualitasnya bagi generasi yang akan mendatang. Ya, dari pemaparan yang saya sampaikan terkait pengelolaan sumber daya lingkungan perairan dan analisis dampak lingkungan. Dari pembahasan tersebut kita dapat memahami bahwa menjaga kelestarian lingkungan perairan merupakan tanggung jawab kita bersama. Pengelolaan yang baik serta penerapan AMDAL yang tepat menjadi langkah sangat penting untuk mencegah kerusakan lingkungan sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Ya, dari pemaparan yang saya sampaikan, semoga yang telah saya sampaikan dapat menambah wawasan serta pemahaman yang sangat penting bagi kita tentang pentingnya menjaga sumber daya perairan agar tetap lestari dan dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Baiklah, saya Muhammad Agil. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau tingkah laku yang kurang berkenan. Mohon maaf, beribu-ribu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.